Halo Lagunapreneur, bertemu kembali dengan saya Dep, founder Laguna.com. Di video kali ini saya akan mencoba sharing tips bagaimana caranya menentukan strategi di bisnis baju branded sisa ekspor ya guys. Jadi begini guys, ada beberapa tipe atau model bisnis yang bisa kalian jalankan. Uh, kita urut satu persatu ya guys. Jadi kalian bisa memulainya pertama-tama mulai dari sistem dropship atau jadi dropshipper guys. Jadi apa itu dropshipper? Jadi begini guys, dropshipper itu orang-orang yang menjualkan produk seseorang tanpa dia harus nyetok produknya guys. Jadi kalian hanya berfokus pada penjualan saja. Untuk masalah produksi, pengiriman, packaging, semua dilakukan oleh si penjual guys. Jadi misalnya gini, kalian bekerja sama dengan si para penjual atau reseller untuk membantu menjualkan produk-produknya. Jadi di baju branded sisa ekspor ini kalian hanya bisa hanya dengan bermodalkan katalog atau gambar saja guys. Jadi kalian hanya berfokus jualan. Nanti setelah dapat order kalian pesan ke si reseller atau penjual tersebut. Nah biasanya si kalian harus ada komitmen dulu dengan si para penjual jika kalian melakukan dropship. Contohnya misalnya begini, jadi pada saat kalian mendapatkan konsumen atau order, barang dikirim oleh si penjual atas nama toko kalian guys. Nah itu si penjualnya harus komitmen, jadi tidak mencantumkan nama toko atau alamat si penjual tadi. Jadi pengirimnya adalah menggunakan nama toko kalian ya guys. Nah di model bisnis dropshipper ini ada plus minusnya guys. Plusnya adalah yaitu tadi satu, kalian tidak perlu modal yang banyak guys. Jadi kalian hanya cukup bermodalkan katalog saja, kalian sudah bisa mendapatkan margin dan melakukan penjualan. Cuman ada kekurangannya guys. Kalian tidak bisa mengkontrol bisnis kalian gitu. Jadi kalian tidak bisa mengontrol stok produk, kualitas produk, jadi tergantung kepada si reseller atau penjual tadi guys gitu. Nah, di model bisnis dropshipper ini, kalau kalian tidak punya kekuatan marketing atau pemasaran yang masif, yang hebat, itu kalian hanya bisa jadi tim hore aja guys. Jadi bisnis kalian tidak akan maksimal. Karena apa? Karena itu tadi, kalian tidak bisa mengkontrol seberapa kualitas produk, cara pengiriman barang, manajemen stok, kalian nggak bisa kontrol. Jadi kalian tergantung kepada si reseller atau penjual tadi. Itu sih guys plus minusnya kalau kalian menjadi seorang dropshipper. Nah jadi seorang dropshipper pun sebenarnya bisa sukses guys, asal catatan itu tadi, kalian harus bisa masif atau expert di bidang pemasaran guys. Kalian harus punya, kalau misalnya kalian sistemnya online, itu harus menguasai teknik misalnya Facebook Ads, Instagram Ads. Kalian harus tahu bagaimana caranya mendatangkan traffic. Jadi jaringan kalian harus luas guys. Itu salah satu. Tapi kalau kalian tidak menguasai itu akan sulit di bisnis sistem model dropshipper guys. Jadi kalian hanya sebagai tim orenya saja, nggak bisa jadi pemain utama guys. Itu salah satu gambaran kalau kalian model bisnisnya adalah sistem dropshipper. Tapi bagi kalian yang memang masih pemula dan masih mau tes pasar, nggak masalah sih, kalian bisa memulai model bisnisnya dengan cara sistem dropshipper guys. Tapi next ke depannya kalian harus mulai berpikir untuk menjadi reseller, penjual, atau di tingkatan level yang berikutnya ya guys. Sekarang kita jelaskan di model bisnis yang lainnya ya guys. Ya tadi seperti saya bilang tadi, selain dropshipper ada di level yang lebih tinggi lagi. Kalian jadi stokis atau jadi reseller atau jadi agen. Nah itu untuk jadi agen itu tadi guys, kalian harus prosesnya lebih banyak dibandingkan dropshipper. Kalau dropshipper tadi hanya berfokus kepada penjualan saja. Nah kalian selain berfokus pada penjualan, kalian juga harus berfokus pada
proses produksinya guys, proses pengemasannya, proses pengirimannya, seperti itu. Proses dari produk, bagaimana caranya menjadi sebuah produk katalog yang layak jual, yang menarik, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk agen atau reseller tadi, ini model target marketnya, kalau saya sarankan jangan berfokus ke end user guys. Jadi target marketnya adalah justru si para dropshipper tadi. Kalian fokus aja cari orang-orang yang memang mau jadi dropshipper guys. Jadi seolah-olah para dropshipper tadi adalah tim kalian gitu, timnya kalian, tim salesnya kalian. Itu sih saran saya kalau kalian mau jadi stokis atau jadi reseller. Nah, kalian cukup berfokus kepada bagaimana caranya menampilkan produk yang bagus sehingga si para dropshipper tadi dimudahkan guys cara berjualannya. Misalnya bentuk katalognya yang harus menarik, tampilannya harus bagus, packagingnya harus bagus, plus deliverynya guys, pengirimannya harus cepat. Kasihan soalnya kalau dropshipper kan berhubungan langsung dengan si konsumennya. Nah, sementara si dropshipper mengandalkan kalian guys pengirimannya. Itu aja. Manajemen stoknya harus kalian perhatikan. Jadi jangan sampai misalnya si para dropshipper kalian atau tim sales kalian mendapatkan order, kalian tidak bisa memenuhinya dengan maksimal guys. Nah, ini model bisnis stokis, agen atau jadi reseller ya guys. Kalian bisa mulai dari situ. Nah, kalau kalian mau jadi stokis atau reseller, saran saya sebaiknya kalian target marketnya adalah fokus kepada tim-tim sales kalian guys. Jadi nggak perlu terlalu banyak customernya, target marketnya nggak terlalu banyak. Jadi kalian fokus aja cari reseller, membina para dropshipper tadi guys. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kelebihan kalau kalian jadi stokis atau jadi agen atau jadi reseller, itu tadi kalian bisa guys jadi pemain utama, dan kedepannya kalian bisa lebih berkembang lagi. Nah, tinggal kalian kalau bisnisnya sudah berkembang, pasti problemnya adalah di permintaan guys, di fulfillment. Seperti video sebelumnya pernah saya jelaskan, itu tadi kalian harus mempunyai banyak resources supply atau supplier yang bisa kalian andalkan guys. Tadi penjelasan tentang bisnis model menjadi stokis, agen atau jadi reseller ya guys. Nah, setelah itu ada juga di level yang tinggi berikutnya guys. Jadi kalian bisa jadi model bisnisnya adalah seorang supplier guys. Nah, kalau supplier berarti kalian harus benar-benar bisa mendapatkan produk dalam kuantiti yang besar dan harga yang terendah guys. Nah, ini untuk jadi supplier itu tadi kalian bisa mendapatkannya langsung dari bandar atau langsung ke pabrik langsung guys. Nah, cuman ya itu tadi kalian harus siap budget. Sebenarnya budget nomor 2 sih. Kalau kalian sudah bisa memetakan, contoh misalnya gini, sekarang itu lebih mudah dibanding 3 atau 5 tahun sebelumnya guys. Kalian bisa search atau riset terlebih dahulu, siapa sih pemain-pemain baju brand sisa ekspor ini, mulai dari dropshipper tadi, terus si reseller atau stokis atau agen tadi. Jika kalian sudah bisa memetakan tersebut, itu lebih mudah guys nanti kalian kalau mau menentukan model bisnis adalah jadi seorang supplier. Jadi kalian nanti fokusnya itu aja guys, target marketnya adalah si para reseller tadi guys. Itu aja fokusnya. Jadi kalau kalian bisa memetakan misalnya 10 aja reseller yang memang mereka sudah berjalan, kalian tinggal fokus di fulfillment aja guys, fokus di pengadaan barang aja, fokus kepada di produknya saja guys. Nah, itu kalian cukup maintain para reseller yang sudah jalan bisnisnya guys. Nah, itu cuman kekurangannya itu tadi, kalau kalian jadi supplier marginnya memang nggak bisa banyak guys, karena kalian harus memberikan ruang atau range buat si reseller menjual lagi guys, supaya mereka dapat margin.
Tapi tidak masalah. Biasanya kalau supplier itu ngambil marginnya tidak banyak-banyak guys, mungkin antara 10 sampai 15% saja. Tapi dia main volume guys, volumenya yang dibesarkan. Nah jadi karena main volume atau main quantity, kalian harus bisa mendapatkan produk yang dalam jumlah besar dan harganya yang murah guys, dan harus yang continue. Itu sih salah satu beberapa tips model bisnis atau strategi bisnis yang bisa kalian jalankan. Pertanyaannya ada begini, saya pemula nih, saya belum berani kalau misalnya langsung jadi supplier. Intinya begini sih guys, bukan masalah pemula atau sudah jalan bisnisnya. Sebenarnya model bisnis ini ketiga-tiganya bisa kalian jalankan, even kalian pemula guys. Tinggal kalian itu tadi strategi bisnisnya harus jelas dulu gitu. Seperti yang saya jelaskan, kalau jadi dropshipper kekurangan dan kelebihannya seperti itu. Kalau mau jadi reseller atau stokis, konsekuensinya seperti itu. Kalau kalian mau jadi supplier langsung, konsekuensinya seperti itu. Bisa sih event kalian misalnya pemula atau newbie langsung masuk jadi supplier, bisa guys. Intinya itu ya. Itu tadi, kalau kalian mau langsung jadi supplier, target marketnya adalah itu tadi. Sebenarnya lebih mudah guys, karena kita tidak memerlukan konsumen yang banyak gitu. Kalian bisa petakan 10 atau 20 supplier saja yang bisa kalian akuisisi, kalian kuasai. Itu sudah cukup marketnya guys, untuk melakukan penjualan kalian. Itu aja sih tips dari saya. Oke guys, sementara mungkin itu dulu penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Ini hanya sebagai tips dan saran aja ya guys. Di lapangan nanti kalian bisa memang harus dari pengalaman sih guys. Bisnis itu tidak bisa mengikuti atau apa kata orang, karena bisnis si A belum tentu cocok dijalankan oleh si B. Jadi yang paling ideal adalah kalian harus terjun langsung guys. Tapi dengan syarat kalian tetap harus mencari referensi di orang-orang yang sudah sukses sebelumnya ya guys. Itu bisa dijadikan acuan buat kalian menjalankan bisnis baju sisa ekspor ini. Dan satu lagi tips dari saya, jangan malas mencari informasi bisnis ini lebih banyak ya guys. Jadi banyak sekali informasi yang bisa kalian dapatkan, misalnya di Google atau di internet. Itu kalian cari lagi, pelajari lebih dalam ya guys di seputaran bisnis baju sisa ekspor ini. Kenapa? Karena bisnis baju sisa ekspor ini sebenarnya sangat potensial sekali untuk dijadikan bisnis utama guys. Karena ini masih di area zona blue ocean. Jadi bisnis yang masih belum banyak disentuh orang lain guys. Kompetitornya masih sedikit sebenarnya gitu, yang benar-benar serius mau menjalankan di bisnis di bidang ini guys. Jadi itu aja sih saran dari saya. Pelajari lagi lebih banyak, terjun langsung, tetap waspada, hati-hati, tapi jangan menyerah ya guys. Karena banyak juga, terus terang Laguna.com ini sudah menjalankan bisnis ini mungkin hampir 9-10 tahun ke belakang guys. Jadi kita sudah bisa membaca peta di seputar bisnis baju branded sisa ekspor ini. Oke guys, demikian dulu informasi dari saya. Jika kalian masih penasaran atau ingin tahu lebih banyak lagi informasi tentang seputar bisnis baju branded sisa ekspor, silakan kalian hubungi admin Laguna.com melalui WA yang ada di bawah ini ya guys. Terima kasih, sampai jumpa kembali di